Ini bisa. Tapi enak. Ini bisa kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Alhamdulillah para akhwat sekalian, kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang insyaallah dimuliakan, majelis ilmu di masjid yang mulia, Masjid At-Taqwa. Ini adalah kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang langka, kesempatan yang sangat bagus untuk kita meningkatkan keimanan, keilmuan, dan juga nantinya amaliyah, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahat semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Coba mungkin mungkin kalau dihitung-hitung ya setahun mungkin 2 kali lah ya saya hadir. Jadi waktu itu di Kemanggisan, kemudian hari ini atau di kesempatan pagi hari ini adalah yang kedua setelah Jadi dulu kita pernah ngadainnya itu setiap bulan ya Bu ya, kan pernah di sini beberapa tahun, kemudian pindah-pindah ya ke tempat-tempat yang lain atau di riasa-riasa lain. Nah setelah beberapa tahun kemudian terpending adanya COVID dan lain-lain, kemudian kita juga memberdayakan ummahat atau fatayat yang ada di masing-masing riasa. Alhamdulillah kami bersyukur sehingga kami tidak harus tiap bulan, karena pembinaan itu keberhasilannya adalah justru dengan hadirnya banyak ummahat atau fatayat yang baru yang bisa memakmurkan masing-masing riasah atau niabah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini kami diminta untuk bisa berbagi atau sharing tentang bagaimana ikut merasakan nikmatnya di dalam al-jamaah ini ya. Kita semua sudah ada dalam al-jamaah, apakah kita merasa sudah manfaat-manfaatnya atau nikmatnya ya, sehingga kita nanti bisa meningkatkan amaliyah apa yang sudah kita rasakan nikmatnya ini, kemudian nanti bisa kita tingkatkan. Nah, di kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas gitu ya, apa pentingnya atau urgensinya berjamaah. Pentingnya berjamaah itu di mana sih, seperti apa gitu ya, supaya kita jangan hanya bilang wajib gitu ya, berjamaah itu wajib, tapi kita sendiri mungkin belum merasakan apa sih manfaatnya atau nikmatnya berjamaah. Kami beri judul ya, urgensi berjamaah dalam membina ketahanan keluarga. Kalau dihitung itu misalnya nih ummahat dari riasa mana aja nih ya. Ini riasa Tomang ya. Mana riasa Tomang yang hadir? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Terus riasa Kemanggisan, Insya Allah masih dalam perjalanan. Oh masih di jalan ya. Insya Allah berarti Insya Allah hadir ya.
Kemanggisan ada wakilnya lah, nanti juga akan hadir. Berikutnya riasa kapuk. Kapuk. Cirinya nih yang warna hijau. Ya. Tadi kalau tomang berarti yang coklat ya, tomang ya? Iya benar. Oh, tomang sama kedaung yang coklat, hijau, kapuk. Tadi Kemanggisan apa? Ada seragamnya? Ya barangkali ya nanti jadi. Ya barangkali nanti ada ide pingin pakai seragam mungkin ya. Kemudian riasa mana lagi? Tadi udah kedaung. Cipondo. Cipondo. Iya, alhamdulillah. Tapi memang Cipondo itu memang banyak nggak sih? Banyak Sedikit. Yang datang sedikit maksudnya. Oh banyak. Oh iya. Oh belum kali ya. Ya kita tunggu ya. Soalnya kalau melihat kemarin-kemarin sebelumnya ya, waktu itu banyak yang hadir gitu ya, banyak yang hadir. Insya Allah suatu kemajuan lah ya. Kami merasakan mungkin Ummahat pernah lah ya, pertama kali saya hadir di Talim Niabah waktu itu di mana ya namanya? Di Masjid Amanah. Di mana tuh? Iya. Nah itu kami ya mengusulkan waktu itu di situ minta waktu untuk musyawarah pertama, itu ya, ingat ya, itu kunjungan kami pertama dan alhamdulillah antusias menyambut kami, ada mengadakan taklim muslimat khusus muslimat itu, dan itu kemudian bulan berikutnya kalau nggak salah ya, bulan berikutnya langsung direspon ada taklim muslimat niabah. Taklim muslimat niabah ini juga sama ya. Jadi statusnya adalah taklim muslimat niabah ya. Nanti adapun di riasa-riasa yang tadi disampaikan oleh taklim wa tadrib tadi sebagai laporan bahwa di riasa masing-masing juga sudah ada, sudah hidup gitu ya. Nah, ini alhamdulillah saya bersyukur sekali, dan itu karena saya bilang waktu itu bahwa muslimat harus ada, muslimat harus aktif, bahwa gerakan muslimat itu ternyata memang diperlukan. Ya betul, itu responnya cepat ya, gercep alhamdulillah. Dan ini sampai hari ini loh ya, sampai hari ini kita bisa membuktikan apapun yang digerakkan oleh muslimat itu cepat. Merasakan nggak Bu? Ya. Benar, betul ya. Coba apa aja, mau gerakan entah aksi atau mau taklim atau apa, begitu merespon yang paling banyak, paling cepat adalah muslimat, ya enggak? Ya. Karena apa? Kita tuh terbiasa di mana? Di rumah. Terbiasa di rumah itu tek gitu ya. Banyak kerjaan, di rumah tuh banyak kerjaan. Biar cepet rapi, biar cepet kelar gitu kan. Gitu. Jangan ditunda-tunda gitu. Itu karena memang sudah terbiasa gitu. Nah, oleh karena itu ini sebagai wujud dari istilahnya apa ya? Amal yang cepat ini kita wujudkan dalam taklim ini. Dan ini di antara manfaatnya berjamaah loh ya. Inilah di antara manfaatnya berjamaah. Tapi kita mau cek nanti ya, keutamaannya tuh nanti apa saja dalam hidup berjamaah. Ya dalilnya insya Allah kita semua sudah tahu. Supaya kita lebih menghayati lagi gitu loh ya, bahwa kita tuh yang udah di jamaah jangan sampai ngerasa bilang apa gak ada manfaatnya, bisa bilang gitu misalnya gitu ya. Ada yang emang ada manfaatnya, oh berarti dia nggak tahu ya, nggak tahu ilmunya gitu. Bahkan mungkin merasa kalau dia di jamaah itu mungkin ya, ada sebagian kita ngerasa nggak punya, maaf, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak dapet apa-apa. Nah, bilang nggak dapet apa-apa itu berarti sesuatu yang dia ingkari, sesuatu yang mungkin dia kayak mengingkari nikmat Allah gitu. Nah, ini coba ya kita telusuri apa sih
yang menjadi latar belakangnya. Ayo lanjut. Nah ini latar belakangnya ya. Oh, saya kayaknya harus berdiri deh. Susah. Nah apa sih latar belakangnya? Mengapa kita perlu berjamaah? Nah ini khususnya kami sampaikannya khususnya dalam keluarga. Nanti memang lebih luas lagi ya gimana di masyarakat gitu ya. Di masyarakat itu seperti apa? Nih, coba apa sebabnya? Mengapa kok kita perlu berjamaah nih? Adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jadi ini yang menjadi latar belakang diantaranya ya. Di rumah tangga itu ketika ada suami istri atau orang tua dengan anak cuek gitu, tidak saling perhatikan gitu ya. Yang ini nggak mau ikut ayahnya, yang ini nggak mau, antara suami dan istri juga nggak klop. Ini kan berarti nggak berjamaah yang kayak gini. Mau kemana mah? Terserah gua loh. Mau kemana pak? Ya kemana aja lah loh. Mau kemana aja? Anaknya juga gitu. Kalau kayak gini nih, adanya ketidakharmonisan. Berarti nggak berjamaah kalau nggak harmonis, gitu loh. Nah ini apakah ada seperti ini keluarga yang seperti ini? Ada. Nah nanti kita mau ngecek, kita cek lah diri kita sendiri masing-masing. Ini adalah untuk ngecek mengapa kita perlu adanya tadi mencari tahu tentang nikmatnya berjamaah. Karena ini adanya ketidakharmonisan. Kemudian berikutnya terjadinya penyimpangan pada anak-anak. Jika anak-anak kita ada hal-hal yang menyimpang, ada masalah, misalnya nih kenakalan gitu ya, entah ngomongnya kasar atau bahkan maaf sampai misalnya yang harusnya menutup aurat tidak menutup aurat, bahkan terjerat narkoboy, ya misal gitu lah. Nah ini pasti ada masalah. Kalau anak-anaknya ada masalah, pasti di orang tuanya ada masalah, di rumah tangganya ada masalah. Nah, padahal untuk mendidik anak tidak hanya dibebankan kepada ibu yang di rumah. Dua orang tua, ibu, bapak harus bekerja sama. Berarti nggak ada kerjasama kalau gitu, kalau karena ada penyimpangan di anak-anak. Berikutnya, sebagian istri atau suami tidak paham tentang posisinya, tentang tugasnya, dan pengelolaan keluarga. Masing-masing di keluarga nggak tahu posisinya tadi, jadi saling cuek akhirnya. Nah berarti kan nggak bekerja sama kalau gitu. Nikah aja udah gitu los, udah terserah lo gua gitu. Anaknya terserah gitu. Kadang bapaknya bilang, itu anak tugas kamu itu di rumah urusin, misal gitu. Loh gimana aku serahin sama saya katanya gitu dan sebagainya. Terjadinya pertengkaran atau ketidakharmonisan, kemudian apa? Ini nggak paham posisinya gitu loh. Di rumah tuh ngapain aja, tugasnya apa gitu. Yang ini nuntut, satu lagi nuntut lagi, semua pada nuntut. Berarti nggak paham posisi masing-masing. Nah gitu ya. Karena tidak ada paham tentang posisinya, tugasnya, mengelola keluarga bagaimana, ya akhirnya nggak bareng, nggak bekerja sama tadi gitu ya. Berikutnya, sebagian istri atau suami secara spesifik nih ya, secara khusus tidak peduli dengan pendidikan keluarga. Ini khusus saya lebih fokus ke pendidikan keluarga. Jadi tugas mendidik keluarga ada pada pundak suami itu. Karena ayatnya tadi disampaikan di surat At-Tahrim ayat berapa tadi? 6. Nah itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Itu yang poin pentingnya di situ. Jadi kata-kata qu anfusakum itu adalah disampaikannya atau yang menjadi sasaran pembicaraan itu adalah para suami atau orang tua, itu bapak gitu, bapaknya. Karena kata-katanya di situ mudzakar, gitu ya, ku. Nah, oleh karena itu di sini secara spesifik pendidikan keluarga itu tanggung jawab suami.
Kemudian nanti di situ ada apa? Ada ya namanya suami punya istri, terus punya anak dan sebagainya. Nanti bisa bekerja sama. Terakhir, suami istri belum atau tidak tahu tujuan dalam berkeluarga. Lah ini parah sekali lah kalau yang kayak gini. Tidak tahu berkeluarga itu mau apa, tujuannya tuh apa. Kalau nggak tahu, ngapain berkeluarga? Jadi ada keluarga-keluarga yang tujuannya hanya memuaskan nafsu saja. Hanya ingin mungkin dianggap statusnya saja. Pingin statusnya sudah bersuami, pingin tahu statusnya sudah beristri, berkeluarga, supaya dihargai oleh orang lain, oleh atasan dan lain-lainnya. Sehingga ini parah ini kalau cuman hanya status saja. Padahal tujuannya ya ridho Allah, bisa nanti masuk surga sekeluarga. Indah gak Bu? Wah, Masya Allah. Ya kita lanjutkan lagi. Ini nih diantara yang menjadikan kita perlu tahu gitu, supaya nikmat benar berjamaah itu. Berjamaah itu tidak hanya terlalu besar misalnya dalam kompleks misalnya ya kecamatan bahkan negara gitu, itu udah jelas. Tapi di keluarga harus tahu. Ya, yuk lanjut. Nah sekarang urgensi atau pentingnya berjamaah dalam keluarga dan masyarakat. Sekarang nanti kita secara umum dulu ya. Tadi surat Ali Imran ayat 102 dan 103. Nah kalau ini 103-nya. Karena di 102-nya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu perintah bertakwa. Takwa dulu ya, untuk bisa takwa. Kemudian kalau orang bertakwa itu kan hati-hati ya dalam melaksanakan amal apapun gitu ya, termasuk berkeluarga. Nah setelah bertakwa itu sudah menjadi modal dirinya, menjadi kekuatan dirinya, berikutnya nanti ketika wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu adalah pedoman atau cara dari Allah supaya kita bermasyarakat secara islami, secara berjamaah, secara dengan persatuan gitu ya. Itu modalnya udah punya, yaitu takwa. Bagaimana mungkin kalau suatu entah itu masyarakat ataupun keluarga jika tidak ada ketakwaan di situ? Maka di sini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu adalah aplikasinya, nanti diaplikasikan dalam persatuan. Modalnya dari ayat sebelumnya, ittaqullah tadi, takwa dulu dengan sebenar-benarnya, baru laksanakan gitu ya. Nah terus apa keutamaannya atau urgensinya nanti ya, ini ada beberapa keutamaan hidup berjamaah. Cuman saya di sini hanya memberikan atau kita coba membahasnya cuma dalam 5 hal. Ada yang 4 hal nanti terkait kemasyarakatan lebih luas. Nanti ada 1 poin yang khusus keluarga. Ya, pertama bahwa hidup berjamaah itu menjadi sumber kekuatan. Maka kita sering mendengar ada peribahasa bersatu apa Bu? Bersatu kita, bercerai kita. Ini tuh asalnya dari sini. Itu kan kita dari dulu gitu ya Bu ya. Sebenarnya nilai-nilai persatuan itu kita sudah tahu dari dulu. Bahkan sejak kita sekolah itu loh, SD, TK mungkin juga. Jadi filosofi itu dari sini. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian. Terus apa Bu? Bihablillahi, dengan tali Allah. Berpegang teguhnya bukan dengan sembarangan. Tali Allah itu apa? Al-Quran gitu. Terus apa berikutnya itu? Jami'an. Ketika berpegang teguhnya dengan tali Allah itu ada caranya. Caranya apa? Jami'an, secara bersama-sama, yuk bergandengan tangan gitu ya, bersama-sama gitu. Jadi satu. Jadi enggak boleh. Maka disebutkan di sini wala tafarraqu, ada lawannya. Lawannya wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah, berfirqah. Karena apa? Lah, pokoknya bedanya antara bersatu dengan berpecah belah atau bercerai-berai itu jauh banget. Untuk
kita mau ibaratkan misalnya mau ngangkat benda, ngangkat barang ini contoh aja ya. Kardus ini saya ngangkat berat. Tapi kalau saya berdua misalnya sama Teh Ica bantu dua, ringan nggak Bu? Terus tambah lagi satu orang lagi, ringan lagi nggak? Tambah ringan. Cuman kan kita masa mau bareng-bareng segini orang mau ngangkat segitu. Ini hanya menunjukkan untuk ngangkat benda kalau berat itu tidak bisa hanya untuk satu orang, 2 orang, 3 orang diperlukan. Kemudian sekarang dalam keluarga itu kan ada keluarga inti, ada keluarga besar. Tapi kita mau yang inti dulu. Ada bapak, ada ibu atau suami, istri, anak. Ini yang paling minimal ya. Ada lagi juga nanti suami sama istri ada seperti itu. Tentu ini nanti dalam rumah tangga masalahnya berbeda-beda. Masalahnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Masalahnya ada yang rumit, ada yang mudah dan sebagainya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini bahwa berjamaah tadi bersama-sama atau bersatu bergerak berjamaah itu adalah satu kekuatan. Begitu juga nanti itu diterapkan dalam rumah tangga. Nah, kalau ini masih secara umum bahwa dalam masyarakat kita mau RT, RW, desa, kecamatan semua perlu ini kekuatan. Nah, dalam Islam sudah ada aturannya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu nih, pedomannya hablullah. Ya. Tadi modal sebelumnya takwa. Ketakwaan itu diperoleh dengan mempelajari Al-Qur'an. Caranya jami'an, dengan berjamaah, dengan bersatu padu, nggak boleh saling ejek, nggak boleh saling mencela, nggak boleh egois. Nanti akan perinci nanti. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada persatuan, tuh ya. Jadi persatuan ini ada penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, ya, bahwa ketika entah itu satu keluarga atau satu komunitas ada yang gembosi, ada yang bikin onar, ada yang bikin masalah, pasti kekuatan itu akan hancur. Ya, ini contoh dulu lah di keluarga suami istri kuat, ini didik, ini bagus, tapi kemudian anaknya sulit. Ini bisa jadi bukan dari ibu bapaknya, bisa jadi dari luar. Akhirnya apa? Anaknya maaf, kok bisa sih terkena narkoboy? Bapak ibunya orang yang taat, kok bisa? Ya dari mana juga bisa. Dari mana? Dari lingkungan, ya enggak? Bisa jadi ya tadi temennya, dari sekolah, bisa kan? Iya, sangat mungkin. Atau misalnya lagi suaminya bermasalah gitu, anak dan ibunya bagus, rajin taklim. Kenapa bapaknya seperti ini? Pasti ada yang mempengaruhi. Pasti ada yang membuat dia berubah, membuat dia ada penyimpangan, pasti gitu. Jangan bilang, oh ini udah takdir Allah. Ya takdir itu juga ada yang harus dirubah. Gak bisa hanya menerima takdir begitu saja. Nah ini nanti begitu satu lemah yang akan berpengaruh. Tadi anak lemah nih, lemah dalam artian dia terkena narkoba, maka akan mempengaruhi keluarga itu. Akhirnya keluarga itu jadi mulai ada goncangan-goncangan. Kenapa bisa anak kita seperti ini? Nah, mulai timbul tuh ribut suami istri, terus saling menyalahkan. Itu satu faktor tadi, gitu ya. Belum lagi tambahan yang lain. Karena saling menyalahkan, akibatnya maaf bisa jadi terjadi perceraian gara-gara saling menyalahkan. Gak mau terima, saya gak mau terima anak saya seperti itu dan sebagainya. Akhirnya terjadilah perceraian. Nah inilah faktor, nanti juga akan saya jelaskan faktor-faktornya. Bisa membuat satu keluarga bisa retak, bisa cerai, bisa berantakan, bisa hancur, gitu ya. Makanya bersatu, ya, bersatunya
Ya harus ada yang membuat bersatu itu apa? Landasannya harus sama, niatannya harus sama. Kalau tadi berkeluarga, berumah tangga, niatannya hanya ingin cari hartanya, pengen show, ya, pengen dapat kecantikannya saja, ya, itu nggak bisa, ya, nanti pasti hancur karena niatnya salah. Ya lanjut ya, jadi sumber kekuatan. Jadikan keluarga ini menjadi sumber kekuatan, jangan sampai melemahkan gitu. Makanya harus dijaga semua. Lanjut. Yang kedua, nggak jelas kalau itu. Bisa nggak? Berjamaah itu yang dalam konteks ukhuwah Islamiyah. Nah ini udah luas lagi ya. Kalau tadi juga sudah luas, secara luas, tapi saya terapkan di keluarga. Konteks ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah, siapapun dia, ya, muslimin muslimat dari organisasi manapun, yang penting dia muslim, berarti dia saudara kita. Itu di konteks di Indonesia. Konteks di luar negeri, mau dari negara manapun, kulitnya putih, kulit hitam, ya, dia mau bahasa Inggris, bahasa Arab, mau bahasa apapun itu, kalau mereka muslim, maka itu adalah saudara kita. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Bahkan ukhuwah Islamiyah ini, ya, itu bahkan bisa semakin dekat lagi, semakin erat lagi kalau kita bertemu dengan siapapun di sana tuh, di Mekah, ya enggak? Datang ke Mekah, umroh, haji, ketemu dengan orang-orang dari negara-negara lain, dari Mesir misalnya ya, atau dari Eropa, Afrika, Amerika, ya, Asia udah jelas lah, ada orang-orang Asia. Kita sering lihat lah kalau orang-orang Asia ya, terutama sih Asia Tenggara. Kalau sudah di Asia Barat dan lain-lain, mungkin kulitnya udah mulai berbeda ya. Nah itu kalau kita ketemu di Saudi Arabia, umroh atau haji, ngerasa nggak kalau mereka adalah saudara kita? Ngerasa nggak? Rasa. Terus lagi ada orang Indonesia datang ke Amerika. Nah kemudian datang ke Amerika, orang-orang tadi atau orang-orang Indonesia yang ada di Amerika ketemu kita atau kita ketemu mereka, ngerasa nggak kalau kayak sekampung gitu? Sekampung, senegara itu semakin erat nggak? Ya walaupun mungkin di sini jauh, tempatnya jauh, antar pulau. Orang Kalimantan ketemu dengan orang Sunda atau orang Jakarta di Amerika misalnya atau di Eropa, itu kayak ketemu siapa gitu, kayak ketemu saudara yang udah lama banget. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Atau juga mereka yang para TKW ya, TKI yang bekerja, yang menjadi pejuang devisa ya, itu di luar negeri mereka kalau ketemu sesama negaranya, orang sama-sama orang Indonesia, itu seneng banget itu. Kan sering lihat ya, mungkin ada yang di vlog-vlog atau yang di YouTube ya. Nah ini kalau saudara karena Islam, karena sesama Muslim, itu lebih dekat, lebih erat. Nah apalagi sekarang kita, konteksnya kita nih, kita saudara sesama muslimiyah, terlebih sudah baiat. Ayo, lebih dekat lagi nggak? Oh, lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Seharusnya. Ya, insya Allah kita seperti itu. Jadi karena kita tadi udah sama muslim, muslimah, kemudian apalagi kita sudah sama-sama berbaiat, bahkan bisa mengalahkan kedekatan kita dengan saudara sekandung. Ya nggak Bu? Betul, coba aja. Kita merasakan itu. Dan inilah yang oleh Rasulullah SAW disebutnya yashuddu ba'dhum ba'dha. Ya, saling menguatkan sebagian kita dengan sebagian yang lain. Karena ada kondisi di mana satu keluarga, apabila satu keluarga itu misalnya maaf ya, yang satu di organisasi A, yang satu di organisasi B, yang kita misalnya di jamaah, itu kadang-kadang ada yang kurang klop, ya nggak Bu? Ada aja yang kurang klop. Tapi
Tapi begitu kita ketemu akhwat lain, ikhwan lain yang sama-sama sudah berikrar berjamaah, klop nggak? Klop banget gitu ya. Kok sehati ya? Kok adem ya? Adem nggak rasanya? Adem gitu. Tadi saya sampaikan karena tadi ukhuwah Islamiyah kita sudah lebih erat lagi karena adanya ikrar bai'ah. Ya, nah ini kan buktinya ya. Nah, apalagi di sini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha dan sebagainya. Ya. Dan ini secara umumnya adalah kaum muslimin dimanapun berada, termasuk yang ada di Gaza, di Palestina, di Suriah dan sebagainya. Pokoknya mereka muslim, bahkan termasuk di benua-benua yang lain, Eropa, Amerika, Afrika dan lain-lain. Walaupun berbeda-beda, karena mereka muslim, ini saudara kita. Jangan kita istilahnya apa ya? Jangan cuek gitu. Mereka itu saudara kita. Gitu. Nah, secara spesifik, secara lebih khusus lagi, kita tadi punya saudara ya yang lebih kental lagi, lebih erat lagi adalah yang muslimah ya sudah berbaiat atau berikrar berjamaah. Wah, itu lebih lengkap ya. Itu berjamaah ya, pentingnya di situ tuh pentingnya. Sehingga ketika ada isu-isu, ini isu-isu internasional, termasuk isu-isu yang terkait dengan Palestina, apapun itu, mau pelecehan, ya misalnya gitu ya, pemboman atau apapun itu yang terjadi di Palestina, bukan hanya dirasakan oleh Palestina, tapi dirasakan oleh semua muslim di dunia. Bahkan orang-orang atau manusia-manusia di kolong langit ini semua mendukung tentang Palestina, ya kan? Ya. Nah gitu, jadi betul-betul ya ukhuwah Islamiyah itu, wah, masya Allah, ini luar biasa. Yang selanjutnya berjamaah akan menjaga keimanan. Nah ini semua bisa, ya artinya yang orang-orang beriman inilah yang bisa melakukan berjamaah itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak mungkin, nggak akan taat itu orang beriman. Kalau orang bukan beriman maksud saya, orang kafir, orang munafik itu kalau suruh berjamaah itu nggak mau. Kalau suruh bareng-bareng, maunya udah saya mau sendiri, kamu sendiri. Kita tuh disuruh berjamaah, disuruh bersatu. Nah, kalau kita masih tadi masih maunya masing-masing, maka bukti bahwa kita belum beriman, ya. Atau kebalikannya, bukti bahwa kita sebagai orang beriman adalah melaksanakan ayat Allah tadi, bersatu, berjamaah. Nah, ini secara globalnya atau dalam artian misalnya tadi ya, ketika kita dihadapkan oleh dunia internasional, ketika dunia internasional sedang mengecam Netanyahu, kita semua sepakat. Dunia, kita semua muslim, baik yang muslim ataupun non muslim, semua mengecam tindakan Netanyahu. Semua kayak gitu. Nah, lebih khusus lagi kita sebagai muslim, mukmin, mukminah, maka kita harus buktikan keimanan kita. Nah, salah satu bukti keimanan adalah melaksanakan tadi amal wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu bukti keimanan kita. Nah, ini apa ayatnya nih? Ya tadi sudah saya sampaikan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Disebut orang mukmin, disebut orang beriman kalau melihat saudaranya kekurangan, kalau lihat saudaranya merasa diintimidasi atau mungkin ya dibunuh dan sebagainya, kita harus up, kita harus speak up, kita harus bergerak gitu. Minimal sekali hatinya tergerak, kemudian ngomong, berdoa, itu minimal sekali. Gitu. Kalau kita nggak pernah atau nggak pernah ngomong, nggak pernah ngeklik, nggak pernah nge-share, nggak pernah, wah itu dipertanyakan. Keimanan kita dipertanyakan, beriman nggak sih? Gitu. Ada maaf ya sebagian saudara kita mungkin ya kalau boleh dibilang bukan sih tidak peduli, tapi kepeduliannya masih dipertanyakan. Mungkin nanti khawatirnya ya mempengaruhi ke kita. Ada sebagian saudara kita yang mungkin masih punya pemahaman, ngapain membantu yang jauh, katanya. Ngapain
membantu yang di sono, sedangkan di depan rumahmu, di sebelah kanan kiri kita masih perlu bantuan. Kata-kata itu, kalimat-kalimat itu sepertinya benar. Iya kan? Iya ya, kan gitu nantinya kita bilang, oh iya ya, sebelah rumah juga kekurangan. Lah kita itu sebagai muslim dan mukmin, ini tugasnya ya syuddu ba'du kal bunyan. Seperti bangunan, mau depan rumah, samping rumah, belakang rumah, mau yang jauh, semua kita bantu. Jangan hanya mengatasnamakan karena kita membantu yang jauh, akhirnya bilang yang di depan rumah gak dibantu. Enggak. Semua harus dibantu. Dalam negeri, luar negeri, kalau kita mampu, laksanakan. Semampu kita. Insya Allah Allah akan menolong kita selama kita juga menolong orang lain, menolong saudara kita, menolong muslim yang lain. Ini udah janji Allah ya. Jadi nggak usah terpengaruh dengan kata-kata itu ya. Kita semua akan membantu, menolong siapapun yang perlu bantuan. Jadi kita juga terapkan itu di keluarga kita ya, di sekeliling kita. Gitu. Jangan hanya mengutamakan yang jauh. Tidak, kita tidak seperti itu ya. Kata-kata itu harus kita tepis ya. Jangan menjadi acuan. Ini juga termasuk wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ini juga sama. Ini menjadi pedoman. Ayat ini menjadi pedoman. Kaum mukminin dimanapun berada, ketika mereka memerlukan bantuan, bantu. Gak usah nunggu-nunggu, gak usah harus dikontak-kontak dulu gitu. Tapi kalau kita sudah berjamaah, kita perlu ada komando ya, ada disampaikan dan sebagainya, ada tertibnya lah, ada prosedurnya. Ya lanjut. Nah ini yang keberapa nih? Keempat ya. Berjamaah dalam konteks keluarga bahwa kita akan masuk surga secara berjamaah. Berarti saya cuma 4 ya. Tadi 1, 2, 3, 4 benar 4 ya? 4 atau 5 sih? 4 ya? Benar ya, berarti mungkin saya hanya menjelaskan sampai 4. Kayaknya saya tidak. Sebenarnya banyak yang ini, cuman intinya adalah dari yang global kemudian mengerucut ke keluarga. Nah sekarang ini kebersamaan atau berjamaah dalam keluarga itu endingnya nantinya tujuan akhirnya adalah nanti masuk surga bersama-sama. Amin. Amin. Jadi nanti endingnya ke sana. Masuk surga bersama-sama ya sekeluarga gitu loh. Nah, kalau semua punya tujuan atau punya roadmap gitu ya, perjalanan hidupnya itu nanti mau masuk surga bersama-sama, ya inilah yang nanti kita akan cek. Karena hidup berjamaah sudah. Nanti apa? Poin-poinnya, program-programnya dalam masing-masing keluarga itu ada gitu. Nah, itulah ketahanan keluarga, ya. Program ketahanan keluarga menyelamatkan akidah jamaah gitu, supaya kuat. Nah, ini salah satunya gitu, ya. Jadi dalam keluarga ini ya, walaupun secara spesifik tadi anfusakum wa ahlikum naron gitu ya, khusus para suami, para bapak yang dibebankan atau ditugaskan untuk membimbing keluarga, tetapi di situ kan ada istrinya, ada anaknya dan sebagainya ya. Sehingga di sini nih kita tahu tugas dalam rumah tangga itu ada istri tadi. Istri apa tugasnya? Membantu suami dalam mengemban amanahnya, terutama merawat dan mendidik anak, mengatur dan menjaga rumah atau hartanya, kemudian melayani suami baik secara fisik maupun mentalnya dan sebagainya. Banyak lah ya tugas-tugasnya. Nantinya nih dengan ridho Allah akhirnya masuk ke surga Allah, ke jannah Allah. Jadi ini tujuannya ya. Tujuan akhirnya seperti ini. Tapi ada prosesnya. Apa saja yang dilaksanakan dalam rumah tangga, gitu loh. Nah, sehingga inilah proses-proses inilah membantu suami mengemban amanah Allah itu ada pendidikan di situ. Bukan sekedar merawat anak, bukan sekedar
nyuci bajunya, bukan. Ada yang lebih penting dari itu semua adalah pendidikan. Mendidik anak, mendidik ya. Jadi kalau suami itu sebenarnya nih ya, tugas suami, tugas bapak itu mendidik istri dan anaknya supaya terhindar dari neraka. Tetapi ingat, apakah suami kita sempurna? Tidak. Apakah kita sempurna? Kita banyak kekurangan, suami juga banyak kekurangan. Jangan nuntut sama suami. Pak, tugas bapak ya. Oh gitu. Tugas bapak nih Pak ya, ingat. Didik kami nih, didik kami, didik saya, didik anak-anak supaya bisa masuk surga Pak. Nanti dibalikin sama suami, gitu ya. Suaminya sudah bilang. Tugas istri ya. Kalau mau bilang tugas istri katanya cuma 2 Bu. Apa Bu? Katanya cuma taat. Taat sama suami. Ya. Terus apa lagi? Ya kalau taat cuma 1 lah ya. Katanya tugas itu cuma 1. Aduh, sedikit banget ya Bu. Enak banget. 1 pokoknya taat sama suami. Kata suami suruh nyuci, nyuci. Suruh nyetrika, nyetrika. Enak banget gitu kan. Nah itu, jadi nanti dibalik-balikin Bu. Kita pakai dalil ini Bu. Pakai dalilnya ini untuk para suami ya. Tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab rumah tangga. Ini suami. Mau tanya ke ahli tafsir yang mana? Anfusakum, itu kata-kata adalah ditujukan kepada para suami. Ditujukannya para bapak. Ya, tapi ingat, makanya jangan saling menyalahkan di sini, jangan saling menuntut. Karena di satu pihak keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Ayah atau bapak nanti bilang ke ibunya, Bu, tolong bantu bapak, kan gitu. Tolong bantu, ya Pak, samina wa tona. Terus mana duitnya? Katanya gitu. Ya bapak mau cari dulu, kan gitu. Ya jangan bilang katanya Pak, saya samina wa tona. Diam aja, nggak dikasih duit, nggak dikasih apa-apa, samina wa tona aja. Untuk belanja, ya kan? Tadi merawat anak. Untuk nyuci perlu, ya enggak? Iya, segala macam di rumah tangga kan belanja. Berarti kan ada duitnya. Jangan cuma samina wa ta'ala tapi nggak dikasih duit, diam aja. Terus tadi misalnya lagi harus komunikasi, ada koordinasi juga dengan bapak, dengan suami. Gimana nih anak kita? Ya, karena tadi tujuan yang ini kan ini nih, menuju jannahnya bersama-sama. Harus ada programnya. Anak kita semua mau masuk surga. Apa saja programnya? Nah, ya dididik. Kan nggak mungkin mau dididik di rumah semua, nggak mungkin. Ya, sekolah, masuk sekolah. Sekolah yang mana? Sekolah yang mendukung pendidikan agamanya. Duitnya Mbak, mana duitnya? Lagi ke bapaknya. Gitu. Jadi ini tuh ada komunikasi ya, suami istri gitu. Yang satu jangan diem aja, samina wa ta'na, tapi sininya juga dongkol di dalam tuh. Duitnya mana bapak sih katanya. Ngomong tapi nggak ngasih duit gitu ya. Jangan berusaha seperti itu. Komunikasilah, sampaikan gitu. Jadi ini keluarga-keluarga harus bersama-sama, nggak mungkin. Bapaknya mau kerja sendiri, didik sendiri, apa-apa sendiri, nggak mungkin. Sama seperti halnya istri, nggak mungkin apa-apa sendiri. Ada ya sebagian kecil saya bilang, yang mungkin seorang istri menghandle ekonominya, untuk pendidikannya, untuk kehidupan rumah tangganya, untuk makan minumnya, mungkin ada. Itu ada seperti itu. Tetapi harus juga komunikasi dengan suaminya. Bapak bisa apa yo, bapak bisa istilahnya apa ya, membantu rumah tangganya dalam hal apa dan sebagainya ya. Artinya keluarga ini setiap anggotanya ya bekerja sama di situ. Gak mungkin sendirian. Lanjut. Ya ini bukti bahwa nanti di surga bisa bersama-sama ini Bu. Buktinya kita baca. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim
Aden. Nah, di surga Aden nanti ya akan memasuki surga Aden itu siapa saja yang masuk? Tuh, lihat, baca tuh. Orang-orang yang soleh dari siapa? Bapak. Nanti itu bisa digedein di situ enggak? Ya, nanti nggak bisa digedein ya, Pak? Di situnya. Ya, jadi orang-orang beriman nanti akan bersama-sama masuk surga bersama bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anak cucunya. Jadi bisa masuk surga semua gitu loh, bisa. Nah, kalau ada misalnya di antara kita masih ada yang tadi menyimpang, yang mau dididik ya, ada yang sudah berusaha dididik tapi dia malah mental dan sebagainya, pokoknya intinya ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu nanti lain lagi, tapi kita mohon kepada Allah bisa masuk surga bersama-sama ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini bukti bahwa dalam keluarga kalau disetting mengikuti prosedur, mengikuti program-program dari Allah, ini endingnya adalah surga. Surga Aden, betapa indahnya ya Allah, kita semua masuk surga, gitu ya, sekeluarga. Nah, ini tafsirnya ya, dibacakan dulu tafsirnya. Di sini aja nggak baca ya. Coba. Di sini bisa. Apa di situ? Ya, nanti sambil mungkin diedit lagi ya. Huruf-hurufnya bisa digedein kalau bisa ya. Saya coba. Ini menurut tafsir ya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud ayat ini bahwa Allah akan mengumpulkan seseorang bersama keluarganya. Jadi kita optimis, insya Allah bisa bertemu atau bareng-bareng bersama keluarga ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini ternyata memang ada ayatnya yang menunjukkan bahwa kita itu insya Allah bisa bersama keluarga. Jangan sampai istilahnya ayat ini menjadi aduh apa mungkin, ternyata bisa gitu ya. Allah akan mengumpulkan seseorang bersama keluarganya, orang tuanya, istrinya, dan anak cucunya di surga. Ini adalah menjadi dalil bahwa satu keluarga bisa masuk surga bersama atau berjamaah. Beliau berkata, ini Imam Ibnu Katsir, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang mukmin. Nah, syaratnya itu yang mukmin, ya, yang mukmin, ya, dan layak masuk surga. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang lainnya atau yang tinggi, agar berkumpul bersama dalam keluarga. Lanjutnya mana Pak? Langsung. Ini udah. Ya. Sekarang kewajiban dalam berjamaah. Lanjut ya, lanjut. Nih, secara cepat aja. Kewajiban berjamaah itu seperti dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihin bil jamaah wa bis sam'i wat ta'ah wal hijrah wal jihad fisabilillah, ya. Nih, kewajiban kita setelah berjamaah, setelah dalam satu kepemimpinan udah berbaiat, tugasnya adalah nomor 2 sampai 4. 2, 3, 4. Ya, bisam'i wa ta'ah wal hijrah wal jihad fisabilillah, ya. Tuh. Bisam'i wa ta'ah apa? Artinya bisam'i. Artinya sami kan mendengar. Jadi di sini intinya adalah belajar.
Ya, nih lihat perhatikan. Jadi setelah kita dalam satu kepemimpinan berjamaah ada program-program apa yang harus dilaksanakan? Ya belajar, berilmu, mencari ilmu, mengikuti kajian, belajar tanpa henti sampai mati nanti ya. Setelah belajar apa saja? Banyak ilmu. Apa? Mengamalkan apa yang sudah dipelajari tadi, diamalkan dalam bentuk ibadah atau ketaatan kepada Allah. Itu at-ta'ah. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah wal hijrah. Ini juga amaliyah selanjutnya. Harus berani apa? Hijrah. Hijrah itu jangan hanya dibayangkan, hijrah itu pindah tempat. Jangan hanya itu. Kalau nanti hijrah tempat banyak banget dong, nanti tuh kayak usulan Donald Trump ke Gaza suruh pada pindah ke Indonesia. Bukan gitu. Mereka juga nggak mau pindah ke Indonesia. Udah di tempat yang mulia, kita aja pingin ke sono, enggak. Kita aja pingin ke Gaza, kita pingin ke Palestina, ya ke Masjidil Aqsa, malah mereka ke sini nggak mungkin. Nah ini hijrah ini intinya adalah meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan, itu intinya, ya. Atau dari kekufuran kepada keimanan, misalnya yang suka biasa riba, berarti ya jangan ditinggalkan ribanya, ya kepada perdagangan yang dapat keuntungan tapi dia yang benar gitu ya. Kemudian dan lain-lain, pokoknya intinya dari keburukan kepada kebaikan. Jihad fisabilillah, jihad bil amwal wal anfus ya. Jadi kalau kita yang paling baik ya kalau mau jihad ya amwaliyah anfusiyah. Tapi dalam kondisi tertentu kita mungkin nggak mesti pakai anfus, tapi hanya amwal juga bisa. Atau anfus saja tanpa amwal juga bisa. Tapi yang paling bagus memang dua-duanya ya, sesuai dengan kemampuannya, Jadi baik materi ataupun immateri. Immateri itu berarti yang tidak berbentuk atau yang sifatnya misalnya jasa, tenaga, pikiran, itu immateri. Jadi datang ke suatu tempat membantu orang lain, bisa jadi dengan uang, bisa jadi dengan ide, bisa jadi dengan pikiran, memberikan solusi. Lanjut, ini aplikasinya apa? Aplikasi dalam keluarga ya. Nih, dalam keluarga. Bagaimana aplikasi berjamaahnya? Sholat berjamaah misalnya ya, kalau yang banyak untuk perempuan bisa di rumah. Sholat sunnah, perbanyak di rumah sholat sunnah. Saum sunnah, tilawah, kajian di rumah bisa. Kenapa tidak? Kajian keluarga, ya, atau kajian riasah jadi di rumah. Ini aplikasinya, aplikasi di rumah. Musyawarah keluarga. Ini semua amal-amal yang bisa dilakukan atau diaplikasikan secara berjamaah di rumah. Makan bersama, udah jelas itu, ya. Mendidik anak-anak kan juga berjamaah bisa mengingatkan, pokoknya intinya di situ banyak lah ya. Nah, itu tugas atau fungsinya dalam keluarga apa aja, ini hampir sama tugasnya ya, baik dalam keluarga, bertetangga atau masyarakat ataupun yang internasional atau global. Saling nasihat, saling dukung atau support secara materi maupun materi, saling ingatkan dan saling jaga. Ini sama nanti. Dalam bertetangga bermasyarakat juga bisa ada kegiatan musyawarah atau rapat, kegiatan sosial, mungkin kita dengan tetangga-tetangga ya ada yang mungkin hajatan atau ada yang mungkin misalnya ya mau ada acara apa gitu ya, pengajian juga bisa, makan bersama juga bisa. Fungsinya sama, fungsi kita itu sama ya, antar kita itu untuk apa? Saling nasihat, saling ingatkan, saling support. Ya, support itu bisa materinya, bisa imateri, dan saling jaga. Khusus tentang saling jaga, saya ingatkan ya, saling jaga antara kita dengan akhwat kita, antar kita dengan saudara. Jaga apa? Jaga rahasia. Jaga supaya jangan sampai aibnya terbuka, gitu ya. Kalau misalnya itu tentang jamaah juga sama. Jamaah kita jangan dibuka aib ke orang lain. Yang terkait dengan misalnya keniabahan, muslimat niabah, jaga aibnya. Kalau ada aib, jangan dibuka keluar, jangan jadikan status, apalagi keluarga, apalagi anak-anak kita, jangan jadikan status, ya. Karena itu apa? Membuka fitnah, membuka pintu fitnah. Nah, termasuk
keluarga. Jangan sampai ya, termasuk bermasyarakat juga begitu. Makanya ini fungsi kita dalam keluarga, fungsi kita dalam masyarakat ini saling nasihat, saling ngerti. Kemudian yang ketiga dalam bermasyarakat secara global. Tadi ya mendukung perdamaian dunia kan saling mendukung, mengecam adanya penjajahan, kemudian menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum dan platform, kemudian menyuarakan persatuan. Intinya adalah bersatu. Ayo Al-Aqsa Hakuna kan gitu ya. Nah ini ya secara global. Kemudian karena ini waktunya sebentar lagi katanya ya. Nanti ada siapa di sini? Hah? Ya. Oh gitu. Oh iya. Udah dulu ya. Berarti ini kita cukup dulu. Nanti kita sambung lagi untuk yang apa yang menjadi faktor-faktor penghalang. Ya. Sementara itu dulu. Nanti kita lanjutkan. Waktu dikembalikan kepada majelis. Kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Naibul Imam. Waktu 10 menit pada Ustaz Tego. Kepada Ustaz Tego Warsono dipersilahkan. Ustaz di mana? Di sini apa di situ? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi nuzumil jama' wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masya Allah kan wa ma lam yasa' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji serta syukur hanya milik Allah semata. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami bisa hadir dalam rangka ta'lim atau ta'alum muslimat niabah yang insya Allah mengambil judulnya apa ini, para umahat. Lupa nih saya ini. Oh ya, nikmat berjamaah dalam satu kepemimpinan untuk dalam membina rumah tangga yang Rabbani. Iya, Masya Allah. Ini judulnya ini Masya Allah luar biasa ya, judulnya aja luar biasa. Saat ini udah pantas sekali menghadirkan dengan pemateri yang luar biasa. Ini sudah klop ini ya, sudah klop. Nah, insya Allah judul ini sangat menginspirasi insya Allah kepada para ummahat, para fatayat ya, sebagai calon ummahat. Nah, insya Allah. Nah, mudah-mudahan dari judul ini ummahat dan fatayat
ini bisa betul-betul menjadikan inspirasi di dalam membina keluarga yang robbani. Nah, keluarga yang robbani. Nah, nanti tanya kepada ustadzahnya, keluarga robbani itu apa? Nah, keluarga robbani itu apa? Tanyakan silahkan. Nah, kalau saya nih, menurut saya ya, keluarga robbani itu yang penting keluarga penuh dengan ketakwaan. Keluarga yang penuh dengan ketakwaan, ya, dalam bimbingan Allah, tentunya mengharapkan keridhaan Allah semata di dalam segala aktivitas. Di dalam segala aktivitas. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita, Masya Allah, beliau menyampaikan yang sungguh luar biasa ya, sangat mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu kepada para ummahat dan fatayat semuanya ya. Apa pentingnya kita berjamaah tadi? Nah, pentingnya berjamaah. Kemarin dalam kurang lebih 2 minggu yang lalu ya sudah dibahas ya, artinya sudah dibahas dalam taklim niyabah. Namun ini rupa-rupanya ini Ustazah, ini kurang puas ini muslimat. Nah, kurang puas karena memang Masya Allah, materi jamaah imamah itu tidak bisa dibahas hanya waktu dengan 2 jam atau 3 jam saja, tidak bisa ya. Mungkin membutuhkan waktu 4 atau 5 hari. Nah, itu berturut-turut dari pagi sampai sore sampai malam, terus pagi lagi mulai lagi, seperti itu. Nah, ini mau diselesaikan 2 jam atau 3 jam, ya tidak selesai. Baru 2 kelepet 3 kelepet waktunya sudah habis ya, waktunya sudah habis, belum sampai pada intinya waktunya sudah habis. Nah, maka dari itu ini suatu respon yang luar biasa bagi ummahat dan fatayat semuanya. Artinya dengan materi yang sudah dikaji ternyata kurang puas, menandakan miskinnya ilmu, dalam artinya masih betul-betul membutuhkan ilmu itu ya, masih membutuhkan ilmu dalam pendalaman jamaah dan imamah. Nah, dalam jamaah dan imamah para ikhwan, ummahat dan fatayat, apa sih tujuannya mendalami jamaah dan imamah? Tujuannya apa para ummahat dan fatayat? Ada yang bisa menjawab nggak? Apa dikeluarin dopresnya dulu biar ini dijawab? Lah iya, dari saya lah. Waktunya udah masih ada? Berapa menit lagi? Masih. Nah, ada yang bisa menjawab? Tolong Kemanggisan jangan jawab dulu, yang lain. Ya, ummahat atau fatayat Kemanggisan jangan jawab dulu, yang lain dulu. Ya kali udah dapat bocoran kalau Kemanggisan, jadinya bisa menjawab nanti. Ya, tentunya jawabannya pasti beraneka ragam. Tentunya ya, mungkin tidak sama. Nah, karena Naib ini ingin mengeluarkan door prize ya, jadi jawabannya paling tidak mirip dengan jawaban yang dengan jawaban Naib itu sendiri. Nah, begitu. Coba dari Riasah Cipondo ada nggak? Nah, apa sih tujuannya mendalami jamaah imamah? Ya, apa sih tujuannya? Padahal jawabannya singkat aja, tapi luas. Aduh. Iya, silahkan Ibu. Dari mana Ibu? Cipondo. Ya, silahkan Ibu. Dalam menjalani jamaah imamah, tujuan kita dalam keluarga adalah demi mencapai ridho Allah. Yang lain? Sebetulnya begitu, cuman belum sesuai. Belum sesuai menurut kami ya. Endingnya yang seperti itu, ridho Allah udah pasti. Endingnya ridho Allah udah pasti. Kalau nggak ada nih, nggak jadi doros keluar ini. Kalau nggak ada yang bisa jawab, coba mirip aja deh, mirip aja. Ayo, silahkan. Kalau nggak ada nih, saya lempar ke Kemanggisan ini.
Kapuk, mana kapuk? Pembebasan Al-Aqsa diantaranya. Ah itu udah kurang. Masih kurang. Coba Kemanggisan deh. Ini kayaknya nggak ada ya. Kemanggisan udah dapat bocoran ya? Siapa dari kamu? Oh dari Kapuk, silahkan. Supaya Takwa. Jadi begini para ummahat dan fatayat. Ya. Mudah-mudahan ya tolong kami ustazah nanti luruskan ya, barangkali kurang tepat. Kemanggisan mau coba nih. Sudahlah Kemanggisan nggak usah deh. Tujuan mendalami jamaah imamah adalah agar supaya menambah dan memperkuat ketaatan kita kepada Allah Ta'ala ya. Tujuannya itu para ikhwan. Kalau kita ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah, kepada Rasul-Rasulnya ya, dan ulil amri itu kuat ya, telah tertanam pada diri kita, dalam dada kita, lah insya Allah ya, itu betul tadi endingnya ridho Allah udah pasti ya. Termasuk pembebas Al-Aqsa udah pasti ya. Tidak akan orang itu mencari ridho Allah atau ingin membebaskan Al-Aqsa ya, tanpa didasari dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Tidak bisa itu, tidak bisa akan terwujud. Kalau kita sudah taat kepada Allah, Rasul-Rasulnya dan ulil amri, nah itulah bagian daripada perwujudan berjamaah dan berimamah. Nah insya Allah segala permasalahan akan bisa kita selesaikan dengan baik ya, tentunya mengharapkan pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah tentunya juga sehingga menimbulkan dampak yang positif para ikhwan, ummahat dan fatayat ya, dampak yang positif dalam kehidupan rumah tangga kita. Tadi telah sampaikan ya tentang kehidupan rumah tangga bagaimana dan sebagainya tadi oleh beliau ya. Sedang kita ini saling bisa mengingatkan satu sama lain ya, antara mungkin suami dengan istri, atau mungkin istri dengan suami, anak dengan bapak, atau mungkin anak dengan ibu ya. Itu bisa saling mengingatkan. Tentunya mengingatkan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang sekiranya tidak baik juga kita ingatkan. Artinya saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di situ. Nah, itu tujuan ya, tujuan daripada kita lebih mendalami lagi. Nah, kalau kita sudah dalam, sudah betul-betul faham ya dengan kehidupan bahwa bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, yaitu fitrahnya kepada Islam, dan Islam nih fitrahnya kepada jamaah dan imamah, harus hidup berjamaah dan imamah. Itu pasti insya Allah kehidupannya akan meraih keridhaan Allah Ta'ala. Nah mungkin itu saja para ikhwan ya dari kami, sekedar sambutan yang mungkin kurang berbobot lah ya, maaf karena keterbatasan mungkin ilmu kami juga. Nah, kami juga mohon maaf atas keterlambatan tadi. Kami dalam perjalanan kami ini sangat terlambat ya tadi ya. Ya mungkin itu bagian daripada kehilafan kami, keteledoran kami lah insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya kami ingin membenahi dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Silakan. Oh iya. Pada Ustaz Tainur sama kesambutannya. Acara selanjutnya yaitu penarikan infak yang akan diarahkan oleh Ibu Askia. Kepadanya untuk 10 menit dipersilahkan.